Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan tema asar al-iqrar bila ilaha illallah fi hayatil insan. Jadi pengaruh la ilaha illallah dalam kehidupan atau pada diri manusia. Jadi tentu saja fokus kita pada karakter yang dihasilkan dari orang-orang yang telah mengucapkan, mengikrarkan, memahami, dan mengamalkan tauhid la ilaha illallah. Ketika orang berbicara masalah pengaruh, maka setiap yang kita lakukan pasti ada ujung dan ada hasil yang kita harapkan, dan hasilnya itu apa? Tentu semua berharap bisa sampai ke situ, dan demikian pula dengan orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, diharapkan dia mendapatkan satu hasil, syukur-syukur bisa maksimal, ataupun kalau tidak, dia memiliki pengaruh positif dari la ilaha illallah sebagaimana yang dicontohkan oleh salafus sholih, oleh mereka yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ataupun oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bagi generasi-generasi berikutnya, khususnya masa kita sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pengaruh la ilaha illallah yang banyak diangkat oleh ulama masa kini itu selalu kembali kepada apa yang diutarakan oleh Abul A'la al-Maududi. Hampir semua menukil poin-poin yang diangkat oleh Abul A'la al-Maududi, dan itu menjadi salah satu sumber tentang orang-orang yang berhasil dalam tauhidnya, berhasil tauhid la ilaha illallahnya. Seperti itu. Dan dari poin-poin tersebut, ya, dari poin-poin tersebut, salah satu di antaranya, atau yang pertama diangkat oleh beliau adalah bahwa annal mu'mina bihadihil kalimah la yakunu dayiqus sadar, la yakunu dayiqun nazar, bahwa orang yang beriman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka engkau menemukan mereka bukanlah orang-orang yang sempit pandangannya dalam kehidupan duniawi, bukan orang yang sempit pikirannya dalam bertauhid, berbeda dengan orang yang memiliki ilah macam-macam, banyak ilah, selalu sempit pada satu masalah saja, sehingga kita menemukan mereka punya Tuhan untuk kebaikan dan juga punya Tuhan untuk keburukan. Mereka punya Tuhan untuk kegelapan, juga mereka punya Tuhan untuk yang terang, dan seterusnya. Itulah ilah-ilah yang dimiliki oleh mereka yang mempersekutukan
Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Sebaliknya, orang mukmin itu ilahnya hanya Allah, di mana seluruh yang ada di alam ini dicipta olehnya, dan Allahu As-Samad. Seluruh yang ada di alam ini bergantung pada satu zat, hanya bergantung kepada Allah, maka seluruhnya berjalan berdasarkan kehendak Allah, dan tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat dari makhluk kecuali atas seizin Allah. Sehingga dikatakan, la ini yatama'atil insu ya wal jin, sekiranya seluruh manusia dan seluruh jin bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Dan sekiranya seluruh jin dan seluruh manusia bahu-membahu bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali manfaat yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Oleh karena itu, seorang mukmin hanya bergantung kepada satu zat dengan penuh keyakinan bahwa apapun di alam ini tidak akan dapat menyentuh dirinya kecuali apa yang telah Allah takdirkan padanya. Maka Allah tegaskan dalam surah At-Taubah, ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu." Tanamkan dalam keyakinanmu bahwa tidak ada satu apapun yang dapat menyentuh dirimu kecuali apa yang Allah telah takdirkan atas dirimu. Itulah orang yang beriman. Jadi dia punya keyakinan bahwa semua apa yang dialami itu atas kehendak Allah. Sebaliknya, bagi mereka yang punya Tuhan banyak, punya ilah selain Allah, maka selalu bergantung kepada bentuk permasalahan yang dia hadapi. Kadang-kadang Tuhannya itu kelautan, kadang-kadang Tuhannya itu ke pepohonan, kadang-kadang Tuhannya itu kuburan, kadang-kadang Tuhannya itu sumur, dan lain-lain sebagainya. Lihatlah mereka yang terlalu banyak Tuhan, di mana mereka mencari keberkahan dan manfaat. Katanya sih tetap meminta kepada Allah, tapi nyatanya mereka rela berkorban sampai berjuta-juta hanya untuk datang berdoa pada satu kuburan orang yang sudah meninggal. Karena katanya ini orang soleh, dia dapat memberikan berkahnya kepada kita. Ya, jadi dia meminta kepada selain Allah. Dan ingat, salah satu syirkun akbar, yaitu syirkun ubudiyah dalam tauhid. Tauhid disebut ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Ada 12 penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Salah satu di antaranya ialah ad-da'watu ila ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Seorang mukmin mukhlisina lahuddina hunafa. Itu orang mukmin, mengikhlaskan seluruh ketaatan, mengikhlaskan seluruh pengabdian hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Tapi mereka yang mempersekutukan Allah, kadang-kadang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka lahirlah tadi jenis-jenis manusia yang mencari keberkahan pada kuburan, yang mencari keberkahan kepada batu Quran, mencari keberkahan kepada gunung, mencari keberkahan pada gua, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksud oleh Abul A'la Al-Maududi, bahwa orang yang beriman, dia punya wawasan yang luas tentang ketuhanan, tapi orang yang musyrik, dia sangat sempit ya wawasannya. Kenapa? Karena dikit-dikit minta kepada selain Allah, dikit-dikit minta kepada selain Allah. Ingat, Al-Quran dalam surat Az-Zumar menegaskan, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihi. Ya, ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
Kata mereka, kami enggak nyembah kuburan ini. Kami tidak menyembah Mbah Priuk. Kami tidak menyembah kuburan wali ini. Tidak. Kami hanya menjadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah karena dia ini orang yang soleh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat apa ujung ayat ini? Allah tetap mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah dan tidak suka kepada siapa? Orang yang zalim dan sangat kufur. Siapa mereka? Yaitu orang yang tadi suka meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena meminta kepada selain Allah adalah salah satu jenis penyimpangan tauhid uluhiyah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Inilah pengaruh pertama yang ada pada diri orang beriman, bahwa dia sangat luas wawasannya tentang tauhid, maka dia tidak akan pernah menduakan Allah dengan ciptaannya. Berikutnya, innal imana bihadhil kalama yushku fin nafsi minal umfati wa izzatin nafs. Jadi, orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dia ucapkan, dia pahami, dia amalkan, dia perjuangkan, syukur-syukur dia bisa memenangkan atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia itu? Dia akan memiliki yunsyu izzatul Islam. Akan muncul, tumbuh dalam dirinya izzah Islam. Ya, izzah Islam. Al-Islamu yalu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Islam itu di atas segalanya dan tidak ada yang lebih tinggi melebihi Islam. Jika keyakinan tauhid itu adalah sebuah izzah, maka semestinya setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia berada pada peringkat kedudukan yang tinggi dan terhormat. Semestinya demikian. Dia terhormat. Jangan terbalik. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia menghamba kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikrarkan tauhid la ilaha illallah, tapi dia malah tunduk kepada selain Allah. Maka beliau mengatakan, maka kamu tidak akan menemukan fala yutati'ur ra'sa amama ahadim minal khalq. Maka kamu tidak akan pernah menyaksikan ada seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah menundukkan kepalanya, ya, menundukkan kepalanya karena menghamba, mengemis kepada manusia atau ciptaan Allah. Kamu tidak akan menemukan itu, kata beliau. Tapi yang ada padanya apa? Yaitu izzatul Islam. Dia memiliki izzah. Ya, apa yang dimaksud dengan izzatul Islam di sini? Dikatakan karena dia punya izzatul Islam, maka dia tidak sombong. Dia tidak tinggi hati. Meskipun dia pada posisi yang terhormat. Tapi dia tidak hina dan menghinakan diri. Karena dia rendah hati. Jadi, orang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak sombong, tidak memandang enteng orang lain, tapi dia pada posisi yang terhormat. Demikian pula, dia tidak merendahkan diri di hadapan makhluk Allah, karena dia sebenarnya memiliki jiwa rendah hati kepada sesama makhluk. Nah itu. Jadi at-tawadu, dia memiliki sifat tawadu, tapi dia juga memiliki sifat izzah tadi. Wala yatadarrau ilaih wala yatakaffaf. Kamu tidak akan menyaksikan seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah mengemis-ngemis kepada mereka yang mensekutukan Allah atau yang musyrik, yang ingkar kepada Allah. Kamu tidak akan menyaksikan yartaibu min kibriyaihi wa ismatihi. Kamu tidak akan menyaksikan mereka itu gentar di hadapan orang yang sombong, di hadapan orang yang angkuh, tapi dia tetap eksis dengan tauhid la ilaha illallah. Mari kita angkat satu contoh. Pada masa Rasulullah SAW, bahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya,
terjadi sebuah peristiwa yang sangat menarik, di mana ada seorang anak muda, usianya masih belasan tahun, namanya Habib An-Najjari. Habib An-Najjari, ya, dia diutus oleh Rasulullah SAW kepada Kisra Persia dan untuk menyampaikan surat Nabi dan dakwah Rasulullah kepada Persia. Apa yang terjadi? Ketika surat Nabi dibaca oleh sang raja, dia marah, dia menyobek-nyobek, dia maki-maki Nabi, dia melihat peristiwa itu. Manusia atau makhluk yang paling mulia Muhammad SAW dicelah oleh orang yang musyrik dan terkutuk di sisi Allah. Izzah dia muncul ke permukaan dan dia tidak terima. Dia tidak terima dan dia marah kepada raja. Akhirnya raja pun marah balik kepadanya, Habib An-Najjari. Maka raja perintahkan, tangkap dia itu. Dia pun ditangkap. Lalu kemudian raja perintahkan, potong tangannya. Maka dipotong tangan kanannya. Ketika tangan kanannya dipotong, apa yang dia lakukan? Apa dia mengemis? Apa dia minta ampun? Apa dia sujud kepada raja? Mengalahkan tauhid yang dia bawa tadi? Tidak. Malah dia berkata, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah itu hanya Esa, hanya tunggal. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan Anda sebagai raja adalah pendusta. Maka raja makin marah. Raja perintahkan, potong tangan kirinya. Maka dipotong tangan kirinya. Kini dia tidak memiliki tangan lagi. Karena tangan kanan sudah dipotong, tangan kiri juga sudah dipotong. Ingat, usianya masih belasan tahun. Ketika tangan kirinya dipotong, apa yang dilakukan? Dia kembali menyeru, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah itu Esa. Muhammad adalah utusan Allah. Dan Anda raja adalah pendusta. Raja makin marah. Lalu raja memerintahkan, potong kaki kanannya. Maka dipotong kaki kanannya. Apa yang dia lakukan? Dia tetap mengucapkan, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah itu Esa. Muhammad adalah utusan Allah, dan Anda raja adalah pendusta. Kata raja, potong kaki kirinya. Maka dipotong kaki kirinya. Dia tetap menyeru, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah itu Esa. Muhammad adalah utusan Allah, dan Anda raja adalah pendusta. Maka kini dia tidak punya kedua tangan. Kedua kaki pun sudah dipotong. Tapi dia terus mengumandangkan La ilaha illallah, meskipun rasa sakit menyelimuti dirinya, seluruh badannya penuh dengan darah, karena potongan-potongan tangan dan kaki tadi. Apa yang dia lakukan? Apa dia mundur? Apa dia menangis? Apa dia mengemis kepada raja supaya diampuni? Sama sekali tidak. Bahkan dia kembali mengulang, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, Allah itu Esa. Muhammad adalah utusan Allah, dan Anda raja adalah pendusta. Kata Nabi, kata raja, penggal kepalanya. Maka dia dipenggal kepalanya. Itulah Habib Najjari. Ya, Habib Najjari. Ketika dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, yunshi'u izzatal islami pinnas. Kamu menyaksikan orang yang sudah memahami, mengucapkan dan memahami La ilaha illallah, apa yang terjadi? Akan muncul dalam dirinya izzatul Islam. Dia siap menghadapi segala resiko, karena di situ ada ridha Allah. Di mana ada ridha Allah, maka di situ kebahagiaan bagi dirinya. Meskipun seluruh alam harus mengutuk dirinya, bahkan meskipun seluruh tubuhnya dipotong-potong oleh mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah izzatun nafs. Itu yang mestinya dimiliki oleh mereka yang sudah mengikrarkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, yansha'u minal imani bihadhil kalimah ama unfatin nafsi wa izzatiha. Ya, siapa yang mengucapkan kata-kata ini, maka semestinya ada unfatun nafs, rasa lembut, wa izzatiha, tapi juga izzah. Dua hal menyatu dirinya. Jadi at-tawadu' min ghairi dzul wa tarafu' min ghairi kibar. Rendah hati tapi bukan merendahkan diri.
tapi tinggi dan terhormat, tapi bukan kesombongan. Itu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka apapun yang dilakukan oleh setan kepadanya untuk menggoda dirinya ketika dia berada pada posisi itu, dia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Sebaliknya, ya, ketika dia dalam keadaan rendah sekalipun dalam sudut pandang manusia, tapi dia bukan orang yang rendah dalam pandangan Allah. Ingat apa yang dikatakan Nabi kepada salah satu sahabatnya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nuaiman. Kaifa asbahta ya Nuaiman? Kata Nabi. Gimana keadaanmu pagi ini wahai Nuaiman? Apa jawaban Nuaiman? Dia bilang, apalah artinya Nuaiman ya Rasulullah? Nuaiman adalah orang yang sangat rendah dalam pandangan manusia, sangat ringan dalam timbangan manusia, kata Nuaiman. Apa kata Nabi SAW? Nuaiman ringan dalam pandangan manusia, ringan dalam timbangan manusia, tapi dia amat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nuaiman yang merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Rasulullah, tapi Nabi malah mengangkat dirinya. Memang dari sudut pandang manusia Anda dianggap sepele, tapi di sisi Allah Anda lah hamba yang sangat berat timbangannya. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud at-tawadu min ghairi dzul wa tarafu min ghairi hibah. Ya, rendah hati tapi bukan rendah diri. Ya, tinggi kedudukannya tapi bukan kesombongan. Yang keempat, ya, yang keempat, al-mu'minu bihadil kalimat. Ya'lamu ilmal yakina annahu la sabila ila najati wal falah illa bitazkiyatin nafs wal amalis salih. Jadi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kamu akan menemukan bahwa dia sangat tahu dan sangat yakin tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada yang bisa lolos dari azab Allah kecuali mereka yang hatinya bersih dan amalnya bersih. Hati suci. Suci dari apa? Dari segala macam bentuk ujub, riya, sum'ah, dan amal soleh yang bersih. Dari syirik, dari riya kepada makhluk, kepada sesama manusia. Oleh karena itu, seorang muslim merasa yakin, ya, dia penuh keyakinan bahwa dia akan dihisab oleh Allah dan dia akan bertanggung jawab dengan seluruh hidupnya di dunia, bukan sebagaimana yang dimiliki diyakini oleh mereka-mereka yang menduakan Allah. Enggak apa-apa melakukan dosa ini. Kenapa? Sudah ada Tuhan Yesus yang disalib, rela mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Maka dosa apapun yang dilakukan oleh umat manusia sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Umat Islam tidak pernah meyakini hal-hal seperti itu. Yang ada adalah, ya, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di muka bumi. Dan tidak ada yang pernah menebus dosa umat Islam ini. Ya, tidak ada yang pernah menebusnya. Kecuali dirinya sendiri menebus dengan amal soleh, menebus dengan kesyahidan, menebus dengan kebaikan sebelum dia menghadap kepada Rabb-Nya. Itulah orang yang beriman. Maka tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah dan izin Allah. Maksudnya seizin Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hamba yang Allah sendiri tentukan, bukan oleh kita. Tidak ada yang memberikan syafaat. Oleh karenanya, sehebat apapun kewalian seorang manusia, ketika sudah mati, tidak akan mungkin dapat memberikan syafaat kepada mereka yang masih hidup. Enggak mungkin. Sesoleh apapun, sebanyak apapun amal solehnya, dia tidak akan pernah bisa memberikan syafaat kepada mereka yang masih hidup. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh saudara kita dengan mengorbankan berbagai macam jenis hewan, beberapa ekor hewan dalam bentuk bisa kerbau,
bisa sapi, lalu kemudian kepalanya dipersembahkan kepada lautan supaya penjaga laut memberikan keberkahan dan memudahkan rezekinya. Itu adalah jenis kemusyrikan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menduakan Allah dan bukan bahagian dari tauhidullah. Membersihkan keyakinan dari kemusyrikan ini adalah satu kewajiban yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Maka Islam tidak mengenal hal-hal seperti itu. Itu adalah budaya, bukan budaya Islam. Wa na'udzubillah min dzalik. Itu yang keempat. Yang kelima, qailu hadhil kalimah la yatasarrabu ilaihi al-yas wa la yaqudu bihi al-qunut li'annahu yu'minu anna Allah lahu khazainus samawati wal ardh wa min sama fa huwa ala tumaninati wa sakinah wa aman. Jadi orang yang beriman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia akan menemukan ketenangan, ketenteraman hati. Kenapa? Karena dia tahu bahwa urusan rezeki semua ada di tangan Allah dan rezeki tidak pernah nyasar kepada orang lain. Apa yang Allah sudah takdirkan untuk keluarga saya, untuk diri saya, itu pasti sampai kepada saya. Dan apapun yang Allah takdirkan untuk orang lain tidak mungkin mampir kepada saya. Itulah rezeki. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak akan pernah menjadikan hal-hal seperti itu menjadi kegelisahan dalam hidupnya, karena apa yang dialaminya bahagian dari cobaan Allah atas dirinya. Allah menguji dirinya, apakah dia bisa lolos ataukah dia justru gugur di tengah jalan. Ingat, Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina wa hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladziina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kamu kira bisa masuk surga padahal kamu belum diuji oleh Allah sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kamu? Maka diuji yang berat, ditimpa musibah, beban yang luar biasa, mereka diguncang dengan seguncang-guncangnya, tapi mereka tetap lolos. Sampai-sampai seorang rasul pun bisa berkata, adakah pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Sampai seperti itu. Nabi aja diuji oleh Allah. Maka ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yang sudah mengucapkan la ilaha illallah akan mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seenaknya mengucapkan la ilaha illallah wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji? Maka seorang mukmin, semua proses, semua masalah, semua kendala yang dia hadapi dalam kehidupan dunia ini adalah bahagian dari cobaan Allah. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Allah sedang menguji dirinya, karena Allah hendak memaafkan kesalahannya, dan dari seluruh ujian Allah itu, insya Allah akan mengantar dirinya, akan mendapatkan keridhaannya, sehingga anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kepada Allah. Apa yang terjadi? Radiyatan mardiyah. Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha kepada Allah. Kenapa? Allah ridha kepadanya karena dia lolos pada cobaan yang Allah berikan, dan dia pun ridha kepada Allah karena ternyata janji Allah itu semua dipenuhi. Ya, janji Allah itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi, setiap masalah yang kita hadapi, maka itu merupakan bentuk kasih sayang Allah atas diri kita. Ya, Allah sedang menyeleksi kita, dan semoga kita tetap menjadi orang yang istiqamah dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dan bukan orang yang mengkhianati tauhid. Masalah kadang-kadang baru sepele, tapi dia sudah lupa kepada Rabb-nya. Dia sudah mengabaikan apa yang Allah larang, dia sudah mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Wal iyadu billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke-5.
Poin yang keenam ialah dikatakan ladaihi quwwatun azimah minal azmi wal iqdam was sabri was sabat wa tawakkul ala jur'ah wa tawakkul wal jur'ah. Jadi orang yang beriman dengan tauhid la ilaha illallah, dia akan memiliki apa? Kekuatan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, keteguhan yang luar biasa, tawakul dan sifat keberanian, semua menyatu pada diri. Itu orang mukmin. Jadi, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, maka semestinya yang ada pada dirinya adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin yang terbentuk dengan apa? Dengan kedekatan dirinya kepada Allah. Ya, kekuatan jiwa karena kedekatan dirinya kepada Allah yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada dirinya dalam kehidupan ini. Mungkin kata-kata ini ada bagusnya kita mengulangi contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Amr bin As sebagai gubernur Mesir mengirim surat kepada Amirul Mukminin, ya Amiral Mukminin, Sungai Nil meluap lagi. Sungai ini tiap tahun meluap. Nanti turun airnya, nanti surut airnya. Kalau apa? Kalau kami mencari gadis perawan dari suku Kipti, lalu kami persembahkan kepada Sungai Nil. Saat itu juga Sungai Nil akan surut seperti semula. Itu budaya dan itu tradisi keyakinan pada masa jahiliyah di negeri Mesir. Amr bin As radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Umar radhiyallahu anhu menulis surat. Surat ini dipakai amplop, lalu dikirim kepada Amr bin As. Utusan yang membawa surat sampaikan kepada Amr bin As supaya surat ini dicelupkan ke dalam Sungai Nil. Tahu Bapak Ibu apa isi surat itu? Isinya sederhana. Ya Nilu, in kunti min ibadillah, fanzili, wa illa fala tanzili. Hai Nil, jika kamu adalah hamba Allah, turun sekarang, kata Umar. Tapi jika kamu bukan hamba Allah, nggak usah turun. Maka Amr bin As membawa surat itu berdasarkan perintah Amirul Mukminin, lalu dicelupkan di Sungai Nil. Ketika surat Amirul Mukminin dicelupkan, langsung saat itu juga Sungai Nil surut dan sampai sekarang tidak pernah lagi kayak dulu. Dari mana? Kalimatnya sederhana. Hai Nil, kalau kamu hamba Allah, turun. Kalau kamu bukan hamba Allah, nggak usah turun. Kok sehebat itu Umar? Itulah dia. Jadi kekuatan jiwa yang terbangun dari kedekatan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada suatu ketika Umar bin Khattab menuju Syam, di tengah panas terik matahari di gurun pasir, mereka kelaparan dan kehausan. Lalu mereka bertemu dengan pohon-pohon kurma yang buahnya sudah matang. Tapi siapa yang bisa manjat? Apa yang terjadi? Dinukil oleh Muhammad Qutb dalam bukunya Tarbiyah Islamiyah, ya, sistem pendidikan Islam, ya. Muhammad Qutb menulis dalam bukunya sistem pendidikan Islam. Ketika itu Umar hanya meminta kepada korma itu supaya mempersembahkan buahnya kepada rombongan Amirul Mukminin, dan saat itu juga dia tunduk dan mereka pun berlomba memetik buahnya. Umar berdoa kepada Allah supaya awan itu menaungi mereka biar mereka tidak terlalu panas terik matahari di tengah jalan. Maka awan pun menyertai perjalanan. Luar biasa kekuatan yang terbangun dari la ilaha illallah. Ya. Yang berikutnya di sini dikatakan wal iqdam was sabr was sabar.
ya, keberanian dan kesabaran, sabar dan sabat, keteguhan, teguh dengan keyakinannya. Siapa ini? Kita angkat, ada begitu banyak kisah, tapi kita ambil yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ashabul ukhdud dibunuh, diabadikan dalam Quran. Ingat, peristiwa ini terjadi di Bani Najran. Cuma oleh para ahli sejarah dikatakan peristiwa seperti ini terjadi di 3 tempat. Salah satunya Bani Najran, salah satunya termasuk di Persia dan di Romawi. Tapi yang diabadikan dalam Quran adalah Bani Najran. Peristiwa ini terjadi 40 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menjelang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ashabul Ukhdud dibunuh dengan cara apa? An-nari dhatil waqud, dengan menyalakan api yang menyala-nyala. Artinya apa? Dibakar hidup-hidup. Dan ketika mereka membakarnya hidup-hidup, idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka duduk tertawa terbahak-bahak menyaksikan orang mukmin dibakar hidup-hidup. Ya, itu yang mereka lakukan. Kisahnya adalah, kita ambil poin-poinnya saja karena ini kisahnya agak panjang. Ada seorang remaja yang terpilih karena rajanya ini raja yang nggak punya anak, maka mereka menyeleksi anak muda, anak remaja yang akan menjadi putra mahkota. Maka terseleksilah seorang anak yang kemudian diperintahkan belajar ilmu sihir. Ketika ilmunya sudah mumpuni, dia juga belajar pada seorang pendeta di sebuah gereja. Tapi dia juga pergi belajar sihir. Seperti itu. Jadi intinya dia mendapatkan 2 ilmu, pendeta dan ahli sihir. Untuk membuktikan kebenaran dari 2 ilmu yang didapat ini, apa yang dia lakukan? Suatu ketika sang remaja berangkat menuntut ilmu sihir. Di tengah jalan ada beruang besar. Orang nggak bisa lewat. Dari seberang sana banyak orang, nggak bisa lewat. Dari sini juga ramai, nggak bisa lewat. Kata sang pemuda, hari ini aku akan membuktikan ilmu mana yang benar. Apa ilmu ahli sihir atau ilmu sang pendeta? Maka pertama dia buktikan dulu ilmu sihir. Dia ambil batu, dia lempar beruang itu, dan ternyata beruang itu nggak bergeser dari tempatnya. Wah, nggak ngaruh nih ilmu sihir yang dia punya. Kemudian dia mengambil batu yang kedua, dia mencoba ingin membuktikan ilmu sang pendeta. Maka dia membaca Bismillah, Allahu Akbar. Dia lempar beruang itu, ternyata mati. Akhirnya nama sang remaja tersohor di seluruh negeri karena semua orang mengetahuinya bahwa putra mahkota memiliki ilmu yang mumpuni, yaitu hanya dengan lemparan batu maka beruang itu bisa mati. Di mana orang-orang udah pada ketakutan, tapi dia bisa membuktikannya. Itu antara lain. Lalu kemudian kembali ke istana. Di istana sang pendeta, sang remaja ketemu dengan penasehat. Penasehat yang sudah buta matanya. Lalu kemudian ya, sang penasehat minta tolong supaya diobati karena isu kehebatan sang remaja ini udah sampai ke istana. Lalu kemudian kata sang remaja, saya nggak bisa ngobatin kamu. Yang bisa ngobatin hanya Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, saya obatin. Kata dia, ya saya beriman kepada Allah. Akhirnya diobati ya penasehat yang sudah buta ini, air matanya kembali normal. Kata sang remaja, jangan bilang sama raja kalau yang ngobatin saya. Sang raja ketemu dengan penasehat, lalu dia senang karena penasehatnya sudah normal. Siapa yang ngobatin kamu? Dia nggak mau bilang.
Akhirnya raja marah dan dia menyiksanya. Ketika disiksa, akhirnya dia menyebutkan nama sang putra mahkota, dipanggil putra mahkota. Wah, ilmu kamu sudah hebat, ini bisa mengobati segala macam penyakit. Kata sang remaja, bukan saya yang ngobatin. Siapa yang ngobatin? Allah. Siapa itu Allah? Tuhan saya dan Tuhan kamu. Raja marah. Lalu kemudian sang remaja itu disiksa. Karena udah nggak kuat dengan siksaan, akhirnya dia pun ngomong bahwa bukan dari saya, itu dari pendeta yang ngajarin saya. Dipanggil sang pendeta. Pendeta diperintahkan, keluar kamu dari agamamu, sujud kepada saya. Pendeta nggak mau. Lalu kemudian raja perintahkan, letakkan gergaji di atas kepalanya. Lalu diperintahkan lagi, tinggalkan keyakinanmu, sujud kepada saya. Pendeta tidak mau. Dia malah mengucapkan la ilaha illallah. Maka saat itu juga sang pendeta digergaji badannya, dari kepala sampai terbelah dua tubuhnya. Yang satu jatuh ke kanan, yang satu jatuh ke kiri. Kemudian sang remaja juga dihukum mati. Maka dia panah, seharian dihadirkan seluruh rakyatnya untuk menyaksikan siapa yang punya Tuhan kayak remaja ini, konsekuensinya adalah mati. Maka sang remaja yang diikat di pohon, dipanah dari pagi sampai sore, sang remaja udah capek diikat di situ. Dan raja yang mana nggak pernah bisa kena, ke samping kanan dan kiri. Sampai sang remaja udah capek, dia ngomong gini, raja, benar raja ingin membunuh saya? Kata raja, iya. Gimana caranya? Gampang raja. Caranya gimana? Raja baca saja, Bismillah, Rabbil Gulam, lepaskan anak panahmu. Insya Allah saya akan mati. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini, lepaskan. Maka dengan ini sang raja ngikutin apa maunya anak muda ini, anak remaja ini. Dia baca Bismillah, Rabbil Gulam. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Dia lepaskan panahnya kena dadanya, dan saat itu juga sang remaja mati. Semua masyarakatnya yang ratusan ribu hadir itu berkata, oh ternyata Tuhan kita bukan raja, Tuhan kita yang benar adalah Tuhannya pemuda ini. Kalau begitu kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Maka semua yang beriman dihukum mati oleh raja. Dengan cara apa? Dibakar hidup-hidup. Ya, menurut Imam Al-Qurtubi, ada 70.000 orang yang dibakar hidup-hidup, ada 20.000 orang yang tenggelam di lautan Yaman karena melarikan diri, dan ternyata di depan adalah laut, nggak ada tempat menghindar. Maka mereka 20.000 lebih ini tenggelam di laut. Sedangkan yang 70.000 itu dibakar hidup-hidup. Dan yang terakhir dibunuh adalah seorang ibu yang punya bayi berusia 1 bulan. Dia menggendong bayinya. Ketika itu dia ingin loncat masuk ke dalam api, lalu kemudian dia berkata dalam hatinya, kok anak saya harus ikut mati? Padahal dia tidak punya salah apa-apa. Tiba-tiba bayi itu berbicara, wahai ibuku, loncatlah engkau ke dalam api, sesungguhnya surga menantimu. Maka dia peluk erat-erat bayinya, lalu dia loncat bersama bayinya ke dalam api. Dan itulah orang yang terakhir mati dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, diabadikan oleh Allah. Begitu sadisnya sang raja kepada siapa yang mereka istiqamah dengan la ilaha illallah. Itulah sabar. Itulah mereka yang teguh dengan keyakinan tauhid la ilaha illallah. Itu yang diabadikan dalam Quran. Dan sampai sekarang, pada masa Rasul ataupun sekarang, terjadi hal yang sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita angkat sedikit beberapa peristiwa pada masa Rasulullah SAW. Bukankah pada masa Nabi SAW, sahabat Nabi yang sangat terkenal, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, gelarnya adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Ketika dia baru masuk Islam di Mekah, apa yang terjadi? Dia masih anak muda. Dia ditangkap oleh orang kafir Quraisy, dia ditelanjangi, disuruh tengkurap, disetrika punggungnya. Ketika disetrika punggungnya itu, Nabi lewat di hadapannya, lalu dia menangis. Ya Rasulullah,
tolong saya dari siksaan orang kafir ini. Apa kata Nabi? Nabi nengok kepada Sa'ad, lalu berkata, hai Sa'ad, sungguh orang dahulu diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu disuruh memilih, engkau tetap dengan keyakinanmu, gergaji ini membelah dua tubuh, atau kembali ke ajaran nenek moyang, engkau bebas kemanapun engkau mau. Tapi mereka tetap dengan keyakinannya, la ilaha illallah. Maka mereka pun terbelah dua badan. Maka kata Sa'ad, kalau begitu saya tidak akan mengeluh ya Rasulullah. Dia nangis karena sakit, tapi dia tetap istiqamah membiarkan orang kafir menyiksa tubuhnya, menyetrika punggungnya. Dia nangis, pastilah nangis, karena memang itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat di kalangan sahabat, dan itu sangat banyak, hampir seluruh sahabat, khususnya muhajirin, mengalami peristiwa yang sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita mengangkat contoh berikutnya. Yang saya paling suka dan memang saya luar biasa cinta dengan kisah ini adalah Sayyid Qutb rahimahullah taala. Bukankah Sayyid Qutb ketika dibawa ke tiang gantungan di Mesir, datanglah seorang kolonel, naik mobil buru-buru, naik jeep buru-buru, membawa selembar kertas dan sebuah pena. Ketika dibawa ke tiang gantungan, sang kolonel berteriak, tunggu, tunggu. Maka berhenti, seluruh kegiatan dihentikan dulu, menunggu sang kolonel yang datang. Lalu dia datang kepadanya, wahai Sayyid Qutb, tolonglah engkau tanda tangan di selembar kertas ini, engkau akan bebas dari gantungan ini. Apa kata Sayyid Qutb? Telunjuk yang selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak akan pernah ridha menulis satu huruf pun kepada mereka yang kufur kepada Allah. Kata sang kolonel, Sayyid Qutb, engkau akan mati. Kolonel ini menangis. Kata Sayyid Qutb, saya sudah rindu kepada Allah. Maka sang kolonel balik dengan penuh kesedihan. Sayyid Qutb dibawa ke tiang gantungan. Tali sudah dimasukkan di lehernya. Datanglah seorang ulama Al-Azhar dengan maksud membimbing Sayyid Qutb mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum bangku yang diinjak oleh Sayyid Qutb ditendang, berkatalah ulama Al-Azhar itu, wahai Sayyid Qutb, aku datang membimbing dirimu mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana disunnahkan bagi setiap muslim mengucapkannya di akhir hayatnya. Apa kata beliau? Beliau mengarahkan wajahnya kepada orang yang ngomong itu, ulama tadi. Lalu dia menunjuk, hai kamu, dengan la ilaha illallah kalian mati di gantungan, dan dengan la ilaha illallah kalian mencari sesuap nasi. Ulama itu malu dan pergi. Akhirnya bangku itu ditendang. Sayyid Qutb pun mati di tiang gantungan. Sabat alal haq, teguh di atas kebenaran, teguh dengan la ilaha illallah. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak pernah takut dengan orang yang menghina dan merendahkan diri. Mereka tidak takut orang yang mencelah. Mereka tidak takut orang yang mengkardih jika di situ ada ridha dan rahmat Allah. Itulah semestinya yang dimiliki oleh mereka yang mengikrarkan la ilaha illallah. Itulah sabat. Wat tawakkul wal jur'ah. Dia pasrah kepada Allah. Tapi ingat, dia punya keberanian yang tiada tandingan. Punya keberanian yang tiada tandingan. Luar biasa. Mari kita lihat yang diabadikan oleh Allah dalam surah At-Tahrim. Ya, surah At-Tahrim ayat 10 ya, kalau nggak salah, 10 atau 11. Ya, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha
Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu mura'ata fir'aun. Allah mengangkat perumpamaan wanita yang beriman, istri yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, laknatullah. Kenapa? Ketika dia berkata, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah surga di sisimu. Bangunkanlah surga untukku di sisimu, ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amani. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan konco-konconya ini. Apa yang terjadi? Ternyata istri Fir'aun sendiri direbus sampai mati. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah sesuai ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pembantunya pun, tukang sisirnya pun juga direbus yang sama sampai mati. Bahkan lebih sadis dari itu, suaminya dulu yang dibunuh, lalu kedua anaknya juga direbus supaya dia mau meninggalkan ajaran Nabi Musa. Tapi karena dia tetap mentauhidkan Allah, maka dia pun direbus sampai mati. Sabar, jur'ah, teguh, berani menghadapi resiko ketika dia sudah meyakini la ilaha illallah.